Bun, gimana sih caranya biar suami itu kapok sama perbuatannya? Gimana sih biar suami itu nyesel sama apa yang dia lakukan? Saya tuh udah capek ngasih tahu berkali-kali sama suami, tapi dia nggak pernah sadar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Bunda yang senantiasa dirahmati oleh Allah. Ya, mungkin Bunda adalah salah satu istri yang sering gemes banget ya melihat suami yang keras kepala dan sulit untuk dikasih tahu. Bahkan nih Bun, ada beberapa klien saya yang mengeluh seperti ini. Suami saya tuh Bun, susah sekali dikasih tahu. Saya udah ngomong nih, dari cara yang halus sampai cara yang kasar, tapi dia nggak mau sadar. Bahkan saya ini udah sampaikan dalil nih tentang karma atas perbuatan dia, biar dia itu sadar. Tapi kenapa ya suami saya tuh masih keras hatinya dan sebagainya. Nah, sebenarnya gimana sih cara bikin suami itu sadar, bahkan nih kalau perlu nyesel sama perbuatan buruknya itu? Misalnya nih, kita tahu kalau suami kita ini hobi judi atau hobi mabuk atau selingkuh nih, tapi nggak pernah mempan untuk dikasih tahu. Kita sebagai istri tuh kan kadang pengen nih kalau suami ini sadar dan nyesel sama kelakuan buruknya ini. Baik Bunda, satu cara yang paling ampuh untuk bikin suami nyesel itu Bun, adalah dengan cara membiarkan suami merasakan sendiri akibat dari perbuatannya. Sudah fitrahnya laki-laki, dia itu memang susah mendengarkan masukan istri, karena ya level egonya memang sangat lebih tinggi nih. Jadi ketika Bunda ngomel nih, atau Bunda ngelarang-larang suami, atau ngatur suami nih, misalnya, tuh kan itu nggak boleh dalam agama ya, kamu harusnya tuh jangan gitu, kamu tuh harusnya gini loh ya, kamu nggak boleh ngelakuin itu karena itu dosa, nanti kamu bisa kena karma loh, kasihan anak kita kalau ikut kena imbasnya. Nah ini Bunda mungkin pernah melakukan cara ini tapi nggak pernah didengerin sama suami Bunda. Waduh, ini pasti rasanya nyesek kan Bun? Memang biasanya nasihat semacam ini itu hanya akan mampir ke telinga suami saja, tapi nggak akan membekas di hatinya. Makanya terkadang di kasus-kasus tertentu memang ada waktunya di mana kita harus berhenti menasehati suami dan membiarkan suami itu merasakan sendiri akibat dari perbuatannya. Ya terutama kalau suami ini tipenya itu ngeyel dan keras hatinya. Kenapa kita nggak cegah atau berusaha terus supaya suami di sini tuh berhenti? Pertama, ingat Bun, bahwa hati dan perilaku suami itu di luar kendali kita. Kita nggak bisa benar-benar mengontrol dan mengendalikan suami sesuai apa yang kita mau. Yang paling berkuasa atas hati suami ya diri suami Bunda sendiri dan Allah tentunya. Jadi ketika kita sudah berusaha ngasih masukan tapi nggak didengarkan, maka ada saatnya kita untuk diam ya dan mengamati apa yang akan dilakukan suami dan seperti apa dampaknya. Nah di sini yang perlu Bunda lakukan adalah fokus sama diri Bunda sendiri terlebih dulu. Nggak perlu cawe-cawe terlalu berlebihan sama suami. Justru yang perlu Bunda pedulikan adalah bagaimana supaya Bunda itu tetap bisa happy, mental Bunda tetap aman, emosi Bunda tetap stabil, dan aura Bunda tetap positif. Serta daya tarik Bunda itu juga tetap terpancar. Nah intinya fokus aja Bun sama diri Bunda sendiri sambil menunggu apa yang akan terjadi sama suami. Nah kebanyakan suami itu baru nyesel ketika dirinya udah kesandung ya, kepleset dan udah jatuh. Dan disitulah kebanyakan suami baru mau belajar sesuatu. Ya seperti yang terjadi pada klien saya. Dulu itu Bun, ada klien saya yang memaharkan tasbih karomah ar-Rahman untuk mengikhtiarkan suaminya yang suka berkencan dengan banyak wanita dan suka gonta-ganti. Beliau udah coba nih berbagai cara supaya suaminya itu sadar, tapi ya nggak pernah ada efeknya. Dari menasehati, ya ngajak ngomong baik-baik, pakai dalil pun itu suami tetap keras kepala dan gak mau berubah. Beliau bahkan sempat bilang, kamu itu sadar gak sih kalau hobimu kencan sama wanita lain itu dosa, rezekimu itu bisa dibikin seret sama Allah. Sadar mas. Tapi ya sampai di titik itu suami beliau pun gak mau membuka hatinya.
Akhirnya beliau memutuskan untuk fokus dengan tirakat beliau. Beliau lebih banyak introspeksi, lebih banyak bertafakur, lebih banyak berzikir mengingat Allah. Fokus dengan amalan yang saya ijazahkan dengan tasbih Karomah Ar-Rahman tadi. Dan ini berlangsung sekitar 4 bulan sampai suatu hari gak ada angin, gak ada hujan pun. Suaminya tiba-tiba bersimpuh nangis dan minta maaf sama klien saya. Nah, ternyata si suami ini ditipu sama rekan bisnisnya sampai harus kehilangan uang ratusan juta. Nah, auzubillah min zalik. Ya mungkin di titik ini kita sebagai istri pengennya bilang kayak gini ya. Syukurin, rasain. Tahu rasa kan kamu dan sebagainya. Nah, ini tapi saran saya Bun, jangan pernah ungkapkan kata-kata yang seperti itu. Karena sayang banget. Rasanya kalau kita ya yang udah menjalani ikhtiar ini dan berusaha memperbaiki diri di hadapan Allah, ternyata yang keluar itu hanya ucapan seperti itu. Rasa-rasanya kok kedekatan kita sama Allah jadi nggak ada gunanya. Nah, selain itu, respon negatif ini itu juga akan merusak aura kita yang sudah kita bangun setiap harinya. Kan sayang banget. Ketika suami sudah ada di fase terendahnya ini, maka inilah waktunya untuk kita tampil dengan penuh keanggunan, ya, dengan sikap yang elegan dan pancaran energi aura yang positif dan sejuk untuk dipandang. Di sini Bunda nggak perlu ceramahi suami panjang-panjang Bun, karena di momen ini Allah itu sedang menceramai suami Bunda dengan caranya sendiri yang nggak pernah diduga-duga. Justru nasihat Allah ke suami lewat musibah ini justru lebih mengena di hatinya daripada nasihat dari mulut kita. Jadi tanpa kita ngomong banyak-banyak pun sebenarnya di momen ini hati suami sedang tergugah untuk sadar. Bahkan di momen ini auranya sedang terbuka dan mudah merasakan pengaruh dari energi aura positif dalam diri kita. Ya makanya sayang banget ya kalau kita meresponnya dengan cara yang negatif. Dan justru ketika kita bisa hadir buat suami di momen ini dengan sikap yang anggun dan elegan, nah ini biasanya suami justru akan lebih mudah untuk diluluhkan. Ya Bunda tinggal bilang aja ke suami Bun, gak apa-apa Mas, ini yang terbaik dari Allah buat kamu, buat kita. Siapa tahu Allah sedang ngajarin kita sesuatu. Ayo, kita sama-sama taubat Mas. Kembali sama-sama kepada Allah. Aku temenin ya. Nah, itu Bun, salah satu gambaran buat Bunda yang ingin tahu gimana cara bikin suami ngeyel sama perbuatannya yang membuat suami lebih mungkin untuk taubat nasuha. Baik, semoga video ini bermanfaat. Dan jika Bunda ingin dibimbing menghadapi sifat buruk suami atau masalah rumah tangga lainnya, insya Allah saya siap untuk mendampingi Bunda. Dan langsung saja Bunda bisa hubungi saya di nomor yang tertera di sini. Baik, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.